dari wajah itu banyak hal yang bisa kita lihat, ya. Bukan hanya sekedar tanda fisik, ya, tanda fisik anemia, ada bibir luka segala macam, difterik. Tapi dengan melihat wajah juga kita bisa melihat orang ini sedang kesedih, sedang susah apa tidak, sedang gundah gulana apa tidak, ya, sedang mengalami beban berat apa tidak. Ya, jadi tidak sekedar fisik diagnostik, tapi suasana hati, kondisi emosional dari pasien bisa kita lihat. Ya, tapi untuk saat ini kita lebih cenderung kepada tanda fisik. Ya, kita nggak cerita tentang emosional. Ya, oke. Peralatan, ya, biasa center, ya, monitor, MDT, ya. Tapi yang jelas karena kalian semester 2, ya, pemula, ini hanya sekedar pengenalan, ya. Nanti lebih dalam itu akan diajari per kasus yang terjadi, ya, per kasus. Kalau dia kasus mata, maka dia fokus di mata. Kalau neurologi, ya, mungkin di kepala atau gangguan psikomotornya, ya, gerak segala macam. Penyakit dalam mungkin tergantung lagi masalah apa, liver, kita akan periksa pemeriksaan liver seperti apa, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini hanya pengenalan. Ya. Oke, kita lihat kepala dulu. Jadi kepala itu kita di awalnya biasanya lihat perbandingan, ya, perbandingan kepala dan badan. Ini terutama pada anak-anak, ya. Kalau ukuran biasanya kita udah langsung tahu, ya. Tapi kalau anak-anak nanti kita akan lihat perbandingan. Nanti di bagian anak kalian lihat perbandingan kepala dengan badan. Nah, hati-hati. Kadang ada di bagian orang tua tidak tahu nih, begitu anaknya lahir, tapi suatu saat kepalanya kok agak membesar, ya, gitu ya. Badannya kecil, ya. Nah, jadi harusnya kita sebagai dokter udah lihat tuh. Dan biasanya kalau yang seperti itu pada kasus anak ini kan lebar banget, ya, jidatnya lebar banget dan kepalanya besar banget, tapi badannya kecil. Itu yang namanya microcephalus, ada sumbatan cairan di otak. Ya. Jadi untuk ukuran kita khususnya pada anak, kalau dewasa akan kelihatan banget. Kalau pada anak kita akan lihat tuh perubahan-perubahan. Biasanya sudah sampai setahun, ya, itu akan kelihatan dia. Baru matanya mungkin agak ini, ya. Kalau kalian pernah lihat nggak orang yang microcephalus, matanya agak membelalak gini. Ya, pernah lihat kan? Agak membelalak kayak gini, ya. Nah, jadi hati-hati, kalau ada pasien kalian begitu, ya ini anak harus dikonsulkan ke bagian neurologi anak, gangguan di kepala, ya. Nah, ada yang microcephalus terlalu kecil. Kalau terlalu kecil sih mungkin nggak terlalu masalah, ya. Masalahnya cuma di apa? Di volume otak, ya, volume otak. Nah, kita tahu kalau volume otak akan berpengaruh terhadap IQ, kepintaran. Betul? Pernah kalian belajar kan kalau otak itu akan berpengaruh semakin volume besar, ya, tapi dalam keadaan normal, ya, jangan dibandingkan dengan hidrocephalus, ya. Dalam keadaan normal, jadi otak itu lebih banyak bisa menyimpan memori. Ya, tapi kalau kecil maka memorinya akan kecil juga. Ya. Jadi kalau kecil ini yang nanti menjadi idola. Kalau kepalanya kecil. Apa itu idola? Idiot, domo, dan lambda. Ya. Kan betul idola itu idiot, domo, dan lambda. Ya. Nah, kemudian kita lihat apakah ada tonjolan tulang. Ya, itu dari segi struktur. Kalau tadi segi ukuran secara keseluruhan, ini strukturnya.
tonjolan. Kalau namanya ada tonjolan, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Ada penekanan, tumor. Ya. Oke. Nah, sekali lagi, kalau ada tumor, apa yang kalian nilai? Ini berlaku untuk semua. Apakah di payudara, di kepala, di rahim, apa yang kalian nilai? Atau di permukaan kulit misalnya? Ukuran. Kalau ukuran itu panjang kali lebar, bila perlu kedalaman. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Apalagi? Teksturnya apa yang kalian nilai? Keras, senyap, atau bergelombang? Betul-betul ya, kayak wajah orang yang punya jerawat batu. Ya, bergerutul. Gerut apa ya? Gerutul ya namanya ya. Apa namanya? Grindil ya. Ya, entah apalah itu namanya ya. Nah, itu artinya apalagi ini ya, ada banyak gunung-gunung gitu ya, kecil-kecil. Itu artinya adalah suatu keganasan. Ya, jadi kalian harus nilai. Apalagi satu lagi yang paling penting, mobile atau tidak? Mobile tahu, mobile itu bergerak. Jadi cara ngapalnya, jadi kalau mobile itu berarti jinak. Nah, ini akan berlaku untuk semua sampai ke bawah, sampai yang lain juga kalian akan belajar seperti itu. Jadi biar jangan terbalik-balik. Jadi kalau yang tidak bergerak itu ganas. Udah? Paham? Bagaimana supaya tidak terbalik? Kan lupa nih, yang mobile yang ganas apa ya? Ingat, Cancer. Kalau bintang Cancer lambangnya apa? Kepiting. Kepiting apanya yang kamu lihat? Capit. Kalau ada capit berarti apa? Artinya dia kuat menahan kan? Nah, berarti Cancer. Ganas. Itu caranya ngafalnya. Ya, jadi jangan lupa cari, ada hal-hal yang memang yaitu tadi dimengerti dengan logika. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi, ya. Nah, pemeriksaan rambut. Nah, rambut ini sering terjadi kepada malnutrisi. Ya, biasanya rambutnya halus, warna merah, gampang lepas, ya. Nanti kalian bisa lihat, bandingkan nanti di bagian anak itu ada namanya mengkelompokkan anak itu cukup gizi, kurang gizi, atau berlebihan. Nah, pada saat kurang gizi kalian akan bandingkan dengan kondisi rambutnya, ya, seperti itu. Nah, tapi jangan pula kalian lihat saya kena rambut saya rontok, kalian bilang saya kurang gizi. Ya, jadi tidak semua rambut rontok kurang gizi, ya. Nanti dokter Marwan kalian bilang kurang gizi dokter Marwan, memang kurus dia, tapi jangan kurang gizi. Itu banyak mikir dia itu, panas kepalanya. Jadi yang kurang gizi yang dimaksud biasanya disertai warna merah, ya, seperti itu. Nah, ini perlu sekali apa? Perlu sekali adalah dikala ada keluarga saya, bro, saya mau angkat anak nih. Kira-kira gimana ya? Saya mau konsultasi. Nah, rambutnya begini-begini, berat badannya begini. Sekarang foto aja, saya bilang. Foto. Ternyata rambutnya merah. Nah, kayaknya anak-anak ini orang Toraja kayak dari wajah-wajahnya wajah orang Toraja. Iya, orang Toraja sih kayaknya. Nah, di foto lah ini anak. Memang merah. Ini saya bilang, bro, coba kau tarik dulu rambutnya itu, tapi jangan kuat-kuat, jangan tarik pelan. Lepas enggak? Enggak. Berarti memang bawaan dia. Berarti ini sehat. Nah, ini perlu juga. Kalau kalian punya ini saudara nanya sehat enggak ini?
Dia langsung bilang, oh ini bule nih, tahu tuh kurang gizi. Coba kamu kayak gini, gampang nggak? Ya, ini perlu banget. Ya. Nah, ada pengaruh dari alopecia ya, alopecia ya. Biasanya karena ketombe atau apa ya seperti itu, atau jamur ya. Nah, palpasi ya. Nah, ini perlu juga ya. Jadi kita akan lihat kasar atau kering, itu kelihatan dari giginya ya. Terutama pada anak ya. Nah, mudah dicabut apa tidak seperti itu ya. Nah, kemudian pada wajah. Nah, wajah ya akan kelihatan pucat ya. Pucat itu cenderung ada dua ya pengertian pucat yang dalam pikiran saya, bisa karena anemia atau memang sirkulasi darahnya yang kurang baik. Bisa juga pucat. Yang orang hipotensi misalnya itu pucat. Kalau misalnya ada orang yang pernah nggak waktu kalian upacara sudah panas-panas, tiba-tiba teman kalian terluar, katanya jatuh. Itu biasanya karena aliran darahnya kurang atau glukosa darahnya kurang. Itu akan pucat juga. Ya. Tapi itu biasanya pucatnya itu sementara. Artinya dikasih glukosa bagus. Tapi kalau pucat anemia nggak bisa. Ya, jangan kalian pikir oh iya kurang darah, kalian kasih darah, ya itu vampir. Ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau pucat karena anemia berarti ada suatu penyakit yang menyebabkan dia anemia. Ya, seperti itu. Atau mungkin masalah jantung juga bisa. Ya, artinya itu pengaruh dari sirkulasi. Ya, pada insufisiensi aorta. Ya. Apa itu insufisiensi aorta? Nanti di semester selanjutnya. Ya. Ada kelainan jantung bawaan. Nah, ini sering ini. Kelainan jantung bawaan. Jadi saya punya pengalaman, bukan pengalaman ya, punya teman, ya, adiknya kalau nangis itu pucat, akhirnya jatuh ke biru. Itu kelainan jantung bawaan. Dan adiknya itu menderita tetralogi Fallot. Ya, nanti kalian belajar di kardiologi anak, kelainan jantung bawaan. Ya. Nah, jadi pada saat dia nggak nangis, nggak apa-apa deh, santai aja biasa. Pada saat dia nangis, sudah. Awalnya pucat, akhirnya jadi biru, cyanosis. Ya, dan itu bisa mati. Ya, kalau dibiarkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Ya, pucat karena bukan kurang darah, tapi litik. Litik itu pecah darahnya, darah merahnya. Jadi kalau darah merah itu kalau kalian lihat nanti di gambar, itu bentuknya bulat kayak piring. Ya, cuma tengahnya agak ini ya. Ini di pinggir dia bulat nih. Pinggirnya agak lebih tinggi daripada yang di tengah. Gini dia. Ngerti ya? Nah, pada kasus yang litik atau pecah, ini bisa menyebabkan icterus. Matanya kuning. Ya, atau juga bisa icterus itu bisa juga disebabkan oleh kelainan hati. Ya, nah ini saya udah cerita kemana-mana nih. Kita tadi ceritanya ke mata, tapi saya hubungkan ke hati, ke darah. Tapi tetap kita fokusnya di sini. Itu hanya sekedar gambaran, ya, bahwa ilmu kedokteran itu semua saling berhubungan. Tidak ada cerita oh ya kalau misalnya matanya kuning berarti masalahnya di mata, bisa disebabkan oleh yang lain. Manifestasinya mata kuning yang kelihatan, tapi masalahnya di hepar, ya, atau di darahnya pecah, disease, hemolitik, ya, atau bisa karena virus, ya, virus hepatitis, ya, seperti itu. Nah, ini yang paling sering terlewatkan adalah pada wanita. Nah, ini kejadian memang
Waktu saya sekolah di Bandung, tetangga saya itu kan, saya kan di Bandung orang Sunda ya banyak ya. Nah, jadi tetangga saya itu saya lihat dia putih, cantik gitu, baik ya. Cuma saya lihat di sini ada flek. Saya udah mikir ini kayaknya sakit si ibu ini ya. Atau kalaupun nggak sakit salah kosmetik. Ya biasa kan wanita salah kosmetik jadi kayak hitam terlalu dia masalahnya kan ada orang pakai kosmetik tapi nggak boleh kena sinar matahari ya. Ada kan? Nah mungkin dia terlalu aktif bekerja, dia memang bekerja ya. Tapi saya nggak ngomong. Saya tidak ngomong pada saat itu. Tapi setelah selesai saya studi, saya ngambil spesialis di Bandung, saya pulang. Kemudian 7 tahun kemudian saya kembali ke Bandung, jalan-jalan ya, bukan mau yang lain, jalan-jalan sama anak istri. Karena kebaikan beliau, saya berkunjung bersama istri dan anak-anak, jumpai dia. Ternyata dia sudah sakit, dia sudah cuci darah. Saya kaget dong, usianya jauh di bawah saya. Saya tanya, teteh, di sana teteh ya? Sakit apa memang kok sampai di HB? Iya ini loh dok, jadi saya kena SPP. Akhirnya saya buka. Sebenarnya kemarin saya sudah curiga si teteh menderita itu, cuma saya nggak berani, takut tersinggung. Karena saya perhatikan, biasanya kan saya orangnya nggak terlalu ini ya. Jadi kebetulan saya ngambil air dari rumahnya karena air di tempat saya bermasalah, dia pakai sumbu bor. Nah, jadi dia ya nggak terlalu bermakeup, masih pagi-pagi kan, masih baru nyuci dia, ya nggak mungkin nyuci bermakeup kan. Di situ kelihatan fleknya. Saya cerita, jadi waktu itu saya perhatikan sebenarnya ini ada flek. Saya mikirnya tadi kalau nggak SLE, mungkin salah kosmetik. Enggak perlu, saya nggak pernah pakai kosmetik yang lebih dari SLE lebih jarang. Nah itu yang sering terjadi. Jadi hati-hati kalau ada pasien kalian. Tapi jangan langsung vonis, oh kamu SLE ya, kamu SLE. Jangan gitu, mentang-mentang udah tahu SLE, salah satunya adalah tanda res di sini, langsung kamu bilang SLE. Enggak gitu. Ya. Jadi paling ya ada kemungkinan ya. Gitu. Apalagi riwayat, kalau dia ternyata tidak ada riwayat penggunaan kosmetik, jangan katakan sini SLE. Oke, ya. Nah, kemudian ini kesimetrisan ya. Simetrisan apakah dari simetris itu jadi gini, pengertian simetris itu gini ya, ini saya nggak tahu, saya lupa potong sagital ini transversal, ini sagital ya kali ya, ini lagi apa ya, saya lupa, pokoknya potongan begini lah kalau kalian anatomi ya. Nah kesimetrisan itu dilihat di sini, ini bayangkan ada garis tengah ya. Nah artinya apa? Artinya dari kepala dan leher bisa kita lihat mata simetris apa enggak. Kalau mata ya strabismus seperti ini ya. Bisa kan? Bisa nggak lihatnya matanya? Itu strabismus nih. Bisa kan saya buat gitu? Nah itu strabismus. Atau mungkin bibirnya yang ketarik, iya. Nah strabismus itu pun ada yang sebelah, ada yang dua-dua. Ya nggak harus dua-dua kero. Strabismus itu kero ya, bahasa mata kero. Ya, bisa sebelah ya. Nah ada yang ketarik. Nah hati-hati, bisa kena stroke atau namanya pernah dengar Bell palsy. Bell palsy itu kena angin ya, terutama angin malam ya, bukan angin mamiri. Itu kan lagu ya, angin mamiri ya. Jadi angin malam. Jadi dia akan ketarik dan itu sangat sakit loh dek. Takut. Tahu nggak sakitnya apa? Bukan masalah ketarik di sini. Kalau di sini nggak apa-apa, nggak terlalu masalah. Yang sakitnya matanya nggak bisa kedip. Itu teman saya itu berbulan-bulan nggak bisa kedip, ini terus matanya kering kan jadinya matanya, jadi dia harus tetesin. Ya, teman saya polisi perempuan, mungkin sering keluar malam ya namanya polisi ya. Nah, tetesin itu paling menderita ya, seperti itu. Itu adalah ada masalah di nervus 7-nya ya. Nah, kemudian kelenjar prostat parotitis ya, parotitis di sini ya, seperti itu. Nah, ini paling khas nih mau rumus Hansen ya. Kalau parotitis ini apa ya?
kalau dulu apa ya, sakit apa kalau dulu, ingat nggak kalau kalian sakit dikasih gondok ya gondok yang dikasih belaung tempel gitu ya. Kita nggak tahu berfungsi apa enggak itu ya. Ya. Nah, kemudian Morus Hansen tuh penebalan pada wajah tuh, ya kayak manusia purba dia ya, seperti itu. Ya Morus Hansen. Ya. Nah ini yang tadi, nah facies mongoloid, ya facies mongoloid. Jadi orang-orang mongoloid ini, ya ciri-ciri facies mongoloid, matanya sipit, ya mata sipit, badannya agak gempal biasanya karena dia kuat makan. Baru jarak interkantus, ini kantus namanya, ya kantus sudut mata ini, ya ini kantus, ini agak jauh. Dan biasanya IQ-nya 40, ini termasuk salah satu kelompok idola tadi. Ya, idola. Ya, jadi dia, jadi kalau nilai IQ itu ada bertingkat, ini termasuk namanya imbisil kalau nggak salah. Nilai IQ-nya 40. Ya, seperti itu. Jadi kalau punya cowok begini, ya jangan kalian dekatin lagi ya. Bukan perbaikan keturunan, ketiban sial namanya. Ya. Nah ini tadi, SLA tadi seperti kupu-kupu. Kalau ini ketahuan banget deh, ya ketahuan banget. Nah kalau tetangga saya itu ada, tapi kalau sekilas nggak terlalu kelihatan. Terus saya perhatikan begini, ya mungkin karena dia cantik ya makanya seperti ini ya. Terus saya lihat flag-flag gitu ya, ini ada sesuatu ya, ternyata benar, akhirnya dia ya. Nah palpasi ya, tadi sudah disebutkan tonjolan tulang, ada massa ya, nyeri tekannya juga ada krepitasi. Nah krepitasi itu adalah tanda. Jadi kalau krepitasi kalau dipencet gitu ya, kayak ada gelembung ya, gelembung itu biasanya ada faktur ya, faktur kalau patah atau minimal retak lah ya. Tapi retaknya bukan retak segaris ya, ada retak cuma segaris tapi banyak garis, jadi gitu loh, kayak seperti itulah ya. Nah ini perkusi, nah ini perkusi di daerah sini ya. Nah ini langsung ke arah gini nah. Ya, dia dekat di depan tragus ya, kontraksi ya, depan tragus, depan telinga ini di sini, di dekat ini zygomatikus atau zygomatikus rahang, nah di sini ya, langsung kesakitan ya, gitu ya, apa? Yang untuk kanan berlaku untuk kiri kanan, ya. Kiri kanan, maka dia akan nyeri. Nyerinya itu pada daerah yang dipukul. Makanya kalau kanan yang dipukul, maka dia akan begini juga. Kalau kiri, ya, itu namanya costed sign positif. Ya. Nah disebabkan oleh refleks nervus facialis yang berlebih. Ya. Oke, pemeriksaan mata. Nah, tentu kita harus lihat dulu. Ya, bagian-bagian mata ya, ini namanya palpebra superior, palpebra inferior, konjungtiva putih, konjungtiva yang mana? Konjungtiva yang putih ini, baru yang hitam ini kornea, baru kalau ada yang coklat-coklat yang kalian lihat itu namanya iris. Di bawah iris yang ada bulat itu namanya lensa ya. Nah yang menutupin kan ada yang hitam nih, yang hitam itu ada namanya selaput, itu namanya kornea ya. Jadi hati-hati kalau udah kornea terkelupas itu nggak bisa diperbaiki ya. Mudah-mudahan nggak sampai sobek aja. Kalau sobek tembus ke dalam, berarti infeksi akan lebih cepat ya, kornea seperti itu. Oke, jadi kalau melihat apa, jadi gini, kalau biasanya kita mau lihat anemia apa kita lihat di sini, ya palpebra inferior. Jadi caranya begini,
kalian suruh pasiennya lihat ke atas, baru yang tarik ke bawah, biar semakin kelihatan bawahnya. Ngerti ya? Jangan pula kalian tarik sini, kalian nggak nyuruh ngapa-ngapain, ya nggak bisa. Saya lihat ke atas bu, lihat nanti. Jadi semakin kelihatan ininya, ya bagian bawahnya, ya. Oke. Nah, pemeriksaan pupil, ya. Nah, nggak ada senter ya. Nah, kita coba pupil, ya. Jadi pertama sekali, ya kalau kalian lihat pupil itu pada saat melihat itu simetris apa enggak? Ingat, sagital, ya. Artinya besarnya sama enggak? Baru yang kedua kadang ada kelainan yang apa ya istilahnya dalam mata ya, irisnya lepas, irisnya, yang coklatnya itu kayak nggak dekat dengan lensanya, jadi kayak berjumbai-jumbai nanti dia kalau dilihat, ya kayak berjumbai. Nanti kalian lihat gambarnya. Nah, kemudian yang kalian lihat di pupil itu adalah, nah ini matamu baru dilihat ini. Nah, jadi ukurannya juga harus dilihat, ya. Ukurannya sama nggak besarnya. Kemudian pada saat dikasih refleks cahaya, mengecil apa tidak? Ya, mengecil atau tidak? Dan inilah yang menjadi salah satu contoh, bukan contoh ya, salah satu tanda orang itu sudah meninggal. Ya. Tapi jangan salah, jangan kalian lakukan pada orang yang buta. Pupilnya nggak ada. Ya, jadi saya sedikit ini. Jadi di ini kebetulan Pak RT dekat sama saya, ya dekat. Jadi sekorek itu, sekomplek perumahan itu, kalau ada yang meninggal, saya juru menentukan mati atau hidup. Benar. Karena dia tahu dokter, jam 2, jam 3 tersiksa saya dibuatnya. Masalahnya ngomongnya juga enggak. Iya kan? Ya, akhirnya saya berinisiatif mengajarkan mereka. Pak, sini. Pertama raba dulu nadinya. Kalau memang tidak yakin, ya lihat pupilnya ada apa enggak. Tapi ingat, jangan lakukan pada orang buta usia Pak. Jadi semenjak itu saya tidak pernah dipanggil lagi. Sampai di tengah malam, saya lagi nanti dibangun jam 2. Nah perhatikan. Nah refleks pupil yang nggak mau cari ya. Nah, lihat depan yang saya lihat. Ngecil kan nih kan? Ini yang abu-abu ini nah. Yang coklat itu iris. Ya. Nah. Tapi jangan harapkan yang mengecilnya itu kayak lampu disco gini-gini. Ya, itu refleksnya kecil pelan baru melebar lagi. Iya, jangan nanti gini. Oh kayak lampu disco. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau periksa mata itu harus di tempat yang terang, ya lampu putih. Nah ini lihat ini, ini lensa. Ini lensanya yang abu-abu itu nah, yang ini agak hitam itu nah, yang baru coklat itu iris. Ya, oke. Kalian juga harus, jadi gini, pada pasien katarak, yang tadi abu-abu hitam tadi itu menjadi warna putih. Bukan ketutup, tapi membeku. Apa? Di dalam, membeku di dalam. Membeku, menggumpal. Itu kan protein. Itu kan lensa itu protein. Buktinya apa? Contoh, telur kalau direbus putihnya jadi putih nggak? Putih.
Katarak juga seperti itu. Oh. Mata ikan waktu hidup kalian lihat kan jernih kan? Iya. Kalau sudah dimasak matanya jadi putih apa enggak? Putih. Putih. Kira-kira seperti itu. Itu kenapa bisa menggumpal, Dok? Biasanya katarak karena senilis bisa atau bisa karena glaukoma. Oh. Ya, glaukoma. Nah, kemudian ada namanya kejadian lepasnya lensa. Lepasnya lensa. Jadi kalau lepasnya lensa itu saya nggak tahu, kayaknya ini dia nanti tidak ada refleks, dan kalaupun kita center itu dia tidak, jadi di belakangnya itu gelap semua. Kan lepas tuh lensanya, udah lepas lensanya, baru kalau kita tadi kan ada agak abu-abu ya matanya di sini, itu menandakan lensa itu terdiri dari protein. Buka. Oh, Ini kan hitam abu-abu kan? iya. Nah, iya kan? Yang tengah bulat itu kecil. Nah, tapi kalau misalnya lepas, itu hitam semua lensanya. Hitam semua dia. Ya, artinya yang kelihatan itu kalau kalian lihat di anatomi mata itu adalah aqueous humor, yang notabene di belakang itu ada bagian gelapnya nanti, cairan semua. Ya, aqueous humor. Oke? Sumur. Iya, silakan duduk. Iya. Oh iya, silakan deh. Dapat kan? Nah, bagian mata, maka kalian akan lihat nih alis matanya, ya, alis ini ya, ini alis kelopak, ya, palpebra, ya, kesejajaran mata, sklera dan konjungtiva tadi sudah disebutkan, kornea, iris, pupil dan lensa, ya. Jadi yang kalian lihat contoh misalnya kornea, opasitas korneal, refleks pupil, ya, opasitas apa ya? Opasitas itu apa, hitam ya, kehitamannya, apakah hitam banget atau seperti tadi abu-abu ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa kelainan pada palpebra, ya, ektropion, ya. Kita bisa lihat nih gambarnya nih pada A, ya, contoh A. Ini adalah kalazion. Kalazion itu adalah seperti bintilan, ya, bahasa sehari-hari bintilan, ya. Bintilan. Kalau dulu zaman saya dulu katanya, tapi ya cuma ini surat ngintip, ya. Padahal nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungan ngintip dengan ini bintilan, ya. Nah, yang agak repot kalau ini masih enak di luar, ya. Kadang dia di kelopak mata tapi sebelah berdalam. Nah, itu, ya. Tapi biasanya itu dengan antibiotik kempes sendiri biasanya seperti itu, ya. Nah, kemudian ini strabismus yang B, ya. Kemudian yang C adalah ektropion, ya. Ektro itu apa? Ektro itu adalah ke arah luar, bulu mata ke arah luar, ya, bulu matanya, ya. Bahaya mana? Ektropion atau entropion? Tergantung. Bahaya mana? Tentu entropion. Karena bulu matanya menuju ke dalam ini berarti bisa menusuk mata. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat D ptosis. Ya, ptosis itu apa ya? Tidak bisa diangkat. Ya, kalau nggak salah tidak bisa diangkat tuh kelopak matanya, jatuh. Ya, nggak ini, ya, nggak bisa diangkat. Mau diangkat ya tetap aja segitu, ya. Sementara yang
kiri, it's okay ya, tidak ada masalah. Ya. Yang E adalah konjungtivitis, ya. Nah, konjungtivitis itu ya bahasa sehari-hari keluhan adalah mata merah. Ya, tadi kebetulan saya mengajar tentang konjungtivitis pada angkatan 2023. Ya, nanti semester berikut kalian akan belajar tentang konjungtivitis. Ya, apakah karena virus, bakteri, atau karena alergi, atau karena vasomotor dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah F ini perdarahan. Nah, jadi kadang-kala ini pasien tiba-tiba kok ada perdarahan, padahal nggak kena pukul, ya, nggak dipukul deh. Tahu kenapa itu? Yang paling sering adalah karena mengangkat beban berat. Ya, mengangkat beban berat. Maka tekanan di intraabdominal itu akan kuat sekali. Nah, sebaiknya kalau mengangkat beban nggak boleh nunduk ya, nggak boleh begini, ini nggak boleh. Ya, harus jongkok dulu. Ya. Nah, jadi saya pernah ketemu kasus seperti itu beberapa kali. Karena ngangkat beban berat, hemoragik seperti itu. Jadi waktu itu saya hanya kasih kompres dan menghindari supaya dia istirahat dulu, dan ternyata bisa diserap kembali. Bisa diserap kembali. Jadi gak usah takut, udah ya siapa ini udah saya sedot aja, saya tusuk matanya. Kurang kerjaan, ya. Kurang kerjaan. Saya sedot aja pakai jarum suntik yang kecil, ya, pakai jarum suntik insulin kan kecil tuh, besok meradang tuh matanya, ya. Itu biasanya ya kalau kenapa anti perdarahan kasih ya, anti perdarahan boleh lah. Itu kan bukan ke matanya, ke bokongnya disuntik, atau tablet yang bersifat anti perdarahan, ya, ada yang tabletnya kan, ya suruh tarik aja, nggak usah ini. Baru yang kedua, ini mungkin dia angkat beban berat tidak terlalu, tapi yang sering selain angkat beban berat apa? Batu juga bisa menekan di sini. Panjang, apalagi kayak batu anjing katanya. Batu anjing panjang, batu kering, panjang terus sampai luka, ya kan? Ini ketekan, bisa berdarah juga di mata. Iya. Apalagi udah pernah lihat anjing batu? Pernah kan? Nah, orang Toraja paling pernah. Nah, beli orang tak lihat. Ya. Nah, apalagi yang bisa menyebabkan perdarahan pada mereka? Ya, yang bisa menekan, yang karena ini adalah ngedang terlalu lama. Kan ngedang kan? Bisa berdarah. Ya. Jadi kalau misalnya, makanya kalau pasien ini kalian tanyakan, apakah ada ngedang terlalu lama, atau misalnya jongkok terlalu sering. Orang-orang yang suka main tongkok, siapa orang Dayak di sini? Main tongkok, main judi, kan jong. Tongkok, tahu kan? Dayak apa kamu dia? Oh, tujuh. Dari mana? Di mana ya Barat? Oh, Barat. Saya Muara Lawa dulu. Kamu Muara Lawa? Iya. Saya 2 tahun di sana. Nah, itu bisa menyebabkan. Makanya kalau kalian ada pasien seperti itu, apapun itu harus cari tahu penyebabnya. Ya, cari tahu. Kalau kalian sudah tahu penyebabnya, maka kalian cegah nih. Misalnya tadi ternyata ngedan, berarti kalau dia ngedan, berarti apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Apa? Oke, itu udah pasti. Tapi ringkasnya apa? Hah? Kenapa defekasinya? Susah. Kenapa susah? Nah, ada 2, bisa sembelit atau sumbatan di anusnya.
Bisa jadi kan sumbatan. Entah ada tumor di situ kita nggak tahu. Jadi namanya sumbat, jadi susah keluar. Atau memang keras sembelit. Ya. Nah, kalau tahu mau ini ya kalian periksa dalam, tusuk itunya, buritnya. Iya tuh, tusuklah. Jadi kamu jadi dokter nggak mau nusuk itu? Lah kalau saya nusuk burit, nusuk vagina udah sering ini. Ini pakai handscoon lah. Tapi ya itu konsekuensi kita jadi dokter ya. Jadi ya masalahnya apa? Saya nggak jarang begitu nusuk, begitu keluar yang keluar tai. Itu keluar tai kuning. Ya tapi ya gimana mau dibilang gitu loh. Kalian mau bersih, jangan jadi dokter. Ya, jangan jadi dokter deh. Kalau mau bersih, jangan pernah jadi dokter. Ya, yang jorok-jorok, yang bau busuk, yang sudah pernah lihat belatung kan? Nah, saya sudah pernah visum, itu belatung semua deh. Belatung. Baru yang parahnya ada namanya visum yang sudah dikubur, udah sebulan diangkat lagi, itu baunya nggak gulungan, udah mandi pun bau, makan pun muntah deh. Ya, jadi dokter itu seperti itu, tapi kita enjoy aja. Ayo visum, gitu ya. Nah, asik sih sebenarnya, tapi makanya jangan motivasi kalian jangan duit, kalau duit ya susah. Ya enjoy aja ya. Nah, kalian akan periksa tuh ada sumbatan apa enggak. Kalau nggak ada sumbatan, kemungkinan dia memang keras ya, sembelit. Nah, kalau itu apa? Berarti kalian akan suruh banyak minum, banyak makan pepaya, ya. Tapi jangan pula seperti ya maaf, ada bapak angkat saya orang Dayak, ceritanya makan rambutan deh, rambutan. Kalau di sana kaitannya koyakan ya, koyakan. Saya di situ ada Pak Stefanus, ada Bapak angkat saya, ada saya. Itu Stefanus itu pejabat di, ya pejabat lah. Itu rambutan banyak sekali. Yang saya bingung, rambutan dimakan, batunya nggak nampak. Ternyata ditelan. Betul nggak? Tapi ada kan di sana begitu, ada nafas itu kan? Telan deh batunya deh. Bingung. Enggak digigit, ditelan blub gitu. Gitu loh. Sengaja. Tapi saya luar biasa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi sekali ada apa-apa bingung. Jadi tetangga saya kebetulan dia majelis, ada keluarganya makan kebanyakan. Makan. Begitu nggak bisa keluar, saya dipanggil, saya nggak mau lah. Maksudnya iya dok, dulu ada dokter Eva yang melepas ini satu-satu. Saya bisa bel deh, saya bisa bel. Saya dipanggil, kebetulan saya dekat dengan majelis. Tahu majelis? Majelis itu orang aktif di gereja ya, kayak ustadznya. Punya keluarga ustadznya. Kena begitu, iya satu-satu dong. Saya gila aja ya makan rambutan, makan rambutan berarti sih makan siapa gitu. Mau sampai kapan saya ngerjainnya gitu. Belum lagi pas gitu, bus kentut aja kan. Bisa saja terjadi, itu bisa. Kenapa? Saya pernah menolong melahirkan, mungkin sambil gedean, muncul kencingnya, ser. Bener kan ngengkeng, tau ngengkeng? Gini kan? Pasti nggak pakai celana dong. Saya nolong ini. Muncrat sampai kencing deh. Untung aja nggak kena saya, kayak gitu ya. Itu seru, pengalaman itu yang seru. Ya. Jadi yang keluar itu tau nggak? Karena saya kan sambil pecahkan ketuban tuh. Ketubannya muncrat, kencing juga muncrat. Untung saya jago silat. Ya. Oke, kita balik lagi ya.
Nah itu keratitis ya, keratitis pada konjungtiva ya, G ya, kita lihat tuh konjungtivanya itu ya, bukan konjungtiva, keratitis itu pada kornea ya. Kornea itu ini yang membungkus yang hitam itu selaputnya, namanya peradangan pada kornea. Ini katarak, nah, putih susu dia ya. Nah biasanya kalau udah begini ibaratnya yang namanya lensa ya, lensa itu bayangkan cermin ya. Kalau udah putih susu, ya berarti gangguan visus terjadi, tidak bisa melihat. Ya, seperti itu. Oke. Nah pemeriksaan hidung, ya tekanan bola mata ya. Nah ini biasanya ada alatnya ya, tonometri kalau nggak salah ya, tonometri. Kemudian pemeriksaan hidung, ya, lihat permukaannya, ya, simetris atau tidak, apakah ada inflamasi, deformitas, ya, deformitas misalnya kelainan bentuk. Ya ada yang sudah mungkin ya bagus tonjok ya, patah tulang rawannya jadi agak miring ya hidungnya. Nah kemudian mukosanya, kita lihat mukosa di dalam ya. Apakah ada tanda-tanda peradangan ya, septumnya tertutup apa enggak, pembengkakan. Nah apakah ada polip pembengkakan membesar di hidungnya ya, polip nasi ya, nasi bukan nasi goreng tapi nasi. Yang polip nasi itu nasi hidung namanya ya. Nah, polip nasi atau ulkus. Ulkus itu luka kayak koreng ya. Ulkus itu koreng, jadi agak namanya koreng ya. Ada yang tekupas gitu ya. Itu koreng. Seperti itu. Nah, posisi dan integritas septum nasi, apakah deviasi? Oke. Nah, palpasi ya. Nah, ini fraktur ya. Fraktur dan nyeri tekan. Ya. Kemudian pemeriksaan telinga ada auricula ya, ini ya, auricula. Nah ini bentuk ukuran ya, harus kita lihat ya. Tapi bukan berarti gini deh. Ada kelainan memang bawaan, ada kelainan yang tidak bawaan. Makanya kalian kalau ada kelainan yang kalian temukan, kalian harus mikir. Ada orang mungkin telinganya satu begini, satu ketutup gitu ya. Ada. Nah, jangan pulang oh ini kena air panas dulu Pak ya. Padahal sebenarnya bawaan lahir gitu ya. Itu ada tukang saya ya begitu. Telinganya memang begini, satu ketutup. Nah, kalau udah kelainan bentuk kan, tapi bukan berarti saya bilang itu kena air panas ya sehingga nutup gitu ya. Enggak. Tapi memang bawaan. Ya, jadi itu akan menentukan tindakan kita, ya seperti itu. Apakah ada serumen pro? Serumen pro itu tungki, ya kalau bahasa sehari-hari tungki, ya yang kuning-kuning itu, yang coklat-coklat itulah, gula merah ya. Ya seperti itu. Ya. Tanda radang corpus alienum. Kalau corpus alienum itu adalah benda asing, ya. Apakah ada benda asing? Nyeri tekan pada mastoid ya, tulang mastoid di sini juga seperti arah apa tadi Copenhagen tadi ya. Apakah ada tumor? Nah bibir ini sering ya tanda-tanda sianosis. Jadi yang biru tadi itu biasanya kelihatan di bibir dan di ujung jari ya, ujung jari biru ya. Arti sianosis artinya adalah dia kekurangan oksigen deh ya, kekurangan oksigen. Kita tahu bahwa darah itu oksigen terikat dalam darah merah, ya kan? Waktu kalian belajar biologi, ya terikat dengan hemoglobin, seperti itu. Nah, udah ulcerasi dan pecah-pecah, ya pecah-pecah bibirnya. Nah itu kalian harus gini ya. Kalau sudah ada keluhan seperti itu, kalian harus mikir sebagai dokter. Yang pertama adalah hubungannya. Jadi biasanya kalau dokter itu seperti saya katakan mulai dari anamnesis sampai dengan pemeriksaan fisik diagnostik itu harus ada benang merahnya deh. Ya, benang merahnya. Paham? Artinya contoh misalnya, bibir pecah-pecah, kemudian mungkin ada putih ya di daerah bibir sama di langit-langit. Nah kalian pikirkan apa? Nah, kalian harus memikirkan apa yang menyebabkan kedua hal tersebut. Satu penyakit yang menyebabkan kedua hal tersebut. Sehingga mengobatinya tidak satu-satu.
ya. Oh iya, bibir pecah-pecah, udah kasih pelembab aja, biar jangan pecah-pecah. Ya enggak gitu. Sebenarnya dia bukan karena kurang pelembab, karena ada plak putih tadi. Kalian diagnosa apa itu sebenarnya plak putih. Jadi kalau plak putihnya diatasin, walaupun kalian nggak kasih pelembab, itu akan berkurang. Cukup dengan banyak minum, maka lembab tadi akan kurang. Nah, yang kering tadi, paham ya? Cara berpikirnya seperti itu sebagai seorang dokter. Ya jangan terpisah-pisah, ya. Nah, kemudian mukosa itu adalah lapisan terluar ya dari mulut ya, oral. Jadi untuk menilai ini kalian sebenarnya harus tahu dulu normalnya seperti apa ya. Kalau kalian nggak tahu normalnya, bagaimana kalian tahu bahwa ini adalah patologis? Ya, harus tahu dulu normalnya. Seperti tadi mata tadi ya, lensa itu seperti apa sih warnanya sebenarnya? Diameter pupil itu berapa sih? Kalau nggak salah berapa ya? 2-3 mm ya diameter pupil. Ya, seperti itu. Nah, pigmentasi ya, artinya apa? Warnanya itu ya masih dalam batas normal, warna merahnya ya. Nah, kalau merah banget hati-hati juga mukosa mulut ya. Kemungkinan dia ada suatu peradangan. Nah, gusi juga jadi gini, kembali lagi pada edema gusi misalnya. Jadi tidak semua edema gusi adalah suatu patologis. Ada proses patologis gusi yang bukan patologis, yang normal, bukan suatu penyakit ya, bukan infeksi atau apa, yaitu pada orang hamil. Orang hamil biasanya gusinya membengkak karena suka ngemil ya, suka ngemil, akhirnya bengkak gusinya. Paling ya, jadi nggak usah kalian obatin, cukup jaga kebersihan mulut aja, baru ngemilnya kurang ya. Jangan sedikit oh ya bengkak gusi, ini infeksi, kasih antibiotik ya, enggak itu ya, seperti itu. Jadi harus tahu namanya etiologi, penyebabnya apa ya, seperti itu. Nah, ada gigi tanggal atau hilang ya, seperti itu. Oke, langit mulut atau palatung ya, kita lihat tuh, itu terutama pada pada anak-anak baru lahir ya. Itu kalian harus lihat apakah palatumnya utuh atau enggak, ada yang terbelah ya, terbelah. Jadi terbelah itu bukan di bibir aja terbelah, di sini juga terbelah nih. Ada langit-langit ini di dalam pada bayi baru lahir ya, jadi harus diperhatikan ya, langit-langit palatum ya. Lidah, nah menilai lidah dan datar mulut termasuk warna ya, glusitis, paralisis, saraf kranial ke-12 ya, warna perlu ya dilihat. Dan sebenarnya ada satu lagi yang namanya ya, hemosidorosis ya, hemosidorosis adalah kelebihan zat besi dalam tubuh. Jadi lidahnya itu agak biru juga itu ya, hemosidorosis ya. Nah, kemudian faring ke dalamnya lagi ya, itu pasti buka rongga mulut ya, a gitu ya, ucap a, bukan a, enggak, a gitu ya, a gitu ya, artinya biar semakin membuka mulutnya ya. Jadi kalau kadang kalau ini sudah diidentikan gini, A itu bagi dokter dan pasien sudah terbiasa. Kalau coba A dulu mulutnya, A itu sudah diidentikan mangap itu A gitu ya, A gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kita akan lihat tuh warnanya, apakah ada eksudat itu cairan di belakangnya, faring ya, di belakangnya cairan, simetris dari langit-langit lunak ya. Nah seperti itu. Pemeriksaan leher ya, pemeriksaan leher. Nah ini ya, nah ini daerah leher
Eh, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah daerah jakun ini juga ya, jakun, ya di tengah apa enggak ya? Jadi itu kalian lihat untuk melihat juga pembesaran limfoid dan tiroid ya. Nah, dilakukan pada kedua sisi ya. Nah, jakun itu adalah trachea ya, saluran nafas ya, trachea ya, palpasinya. Jadi apa ya? Kalau atelektasis, ya, kalau atelektasis itu paru-parunya nggak ngembang, atau boleh dibilang kolaps, atau kolaps, kempes. Jadi logika berpikir nanti gini. Kadang ada beberapa yang kasus begitu. Jadi kalau logikanya begini, kalau pernah lihat gambar paru nggak? Pernah. Paru ini kiri kanan, udah ya? Kalau seandainya sebelah kiri mengalami atelektasis, ini bergerak kemana? Dia akan tertarik dong ke arah yang sakit. Kan atelektasis dia ngepes kan, berarti menarik dia. Gitu logika berpikirnya. Ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi nanti hasil radio, jadi dari hasil radio pergeseran itu pun nanti kalian akan lihat. Oh iya, nanti kemungkinan parunya ini agak nunjuk ini sebelah kiri kalau dia bergeser. Gitu ya. Nah, maka pada saat melakukan perkusi ya, maka kiri dengan kanan akan terjadi perbedaan. Saya pakai bahasa sehari-hari aja dulu karena kalian tidak akan mengerti. Jadi kalau yang kan ini yang kempes kan, ini yang berisi udara yang normal. Jadi kalau misalnya diketuk perkusi, maka yang kanan itu namanya seperti ada udara, tapi ini seperti padat. Ya, ngerti ya? Paham kan? Kemudian pada auskultasi, maka ini akan vesikular atau ada suara mendesar nafas di sini akan menghilang karena sudah padat, nggak bisa udara masuk. Jalankan logika berpikirnya. Maka terpikir nanti, oh iya ini kemungkinan atelektasis kalau pada saat dilakukan foto ronsen. Jadi pada saat kalian sudah meminta foto ronsen, di kepala kalian sudah tahu ini bakalan hasilnya seperti ini. Walau dengan hanya pemeriksaan fisik, diagnostik dan anamnesa. Ya contoh pada pasien-pasien yang kolaps itu adalah orang-orang yang ketusuk misalnya, atau misalnya ada ventil pneumotorak bocor di dalam, plus, ya, jadi kempes paru-parunya. Ya, jadi sebenarnya itu kepentingan ini fisik diagnostik itu. Jadi semua harus ada benang merahnya sehingga dibuktikan nanti dengan pemeriksaan laboratorium ataupun penunjang lainnya, apakah radiologi dan lain-lain. Termasuk ini tadi. Ya, ya sebenarnya ini pada pemeriksaan kepala tadi ya, ada kadang nyeri tekan di sini pada orang-orang yang sering alergi misalnya. Nah, kalau nyeri tekan di sini berarti apa? Oh ini ada radang di sini, ini apa namanya sinusitis. Gitu. Artinya apa? Kalau kalian tekan di sini dia sakit dan ada riwayat alergi yang cukup lama, ya, maka kalian pikir, oh iya pada saat foto nanti akan kelihatan cairan di sini. Foto cairan ada, harusnya cairan itu sangat sedikit banget, bahkan nggak kelihatan di foto. Tapi pada saat kalian curiga sinusitis, itu cairannya akan ada gambar garis rata di sini. Namanya air dalam gelas permukaannya masih rata kan? Nah pada saat foto dia akan ada garis rata di sini. Itu ya. Jadi lu cara berpikirnya seperti itu. Pusingnya pemumpah.
sebentar. Ya, jadi semua ada benang merahnya. Ya. Oke. Nah, pemeriksaan trakea ini seperti tadi nih. Ini palpasi ya. Nah, jadi pada saat suruh nelan, ya normalnya harus sama kiri dengan kanan naik. Ya. Kalau nggak sama, lain begini deh. Dua-dua. Nah, bukan gini kayak. Ya, suruh nelan harusnya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang menghambat. Ya. Nah, nanti kalian akan belajar di THT nanti ya. Telinga, hidung dan tenggorokan, belajar di THT. Oke, kelenjar limfolim. Nah ini sering ya pada anak ya, limfonodi ya. Biasanya pada tumor Hodgkin ya, itu. Ya, ini limfoma atau tumor Hodgkin ya. Kemudian HIV, tuberkulosis. Tuberkulosis apa? Namanya tuberkulosis kelenjar. Ya, tuberkulosis kelenjar. Jadi TB itu bukan hanya ada di paru, di kelenjar ada, di ginjal ada, di usus juga ada. Ya, ini adalah palpasi. Ya, palpasinya. Ya, palpasi pada kegiatan metabolik terutama lipoma di kelenjar. Nah, sekali lagi, nah ini multiple atau tunggal. Multiple itu yang bergerudul tadi. Ya, liver juga begitu. Kalau ada agak-agak kayak jelundung-jelundung itu, itu permukaan kasar lah istilahnya. Ya, multinodul, permukaannya kasar seperti jerawat batu. Nah, itu hati-hati, itu adalah suatu keganasan. Ya, terfiksasi itu nggak bergerak maksudnya. Ya, terfiksasi. Konsistensinya kenyal atau padat itu untuk menentukan jenisnya, tumor solid atau tumor yang tidak solid, artinya berisi cairan atau semi solid ya. Oke. Ini limfonodi ya, seperti ini raba ya. Baiknya nanti kalian coba lihat yang lebih mendalam di buku Bates ya. Kalau perlu nanti kalian buka di YouTube ya. Kadang di YouTube itu muncul ada pemeriksaan seperti itu. Ya. Kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid. Nah, kalau ini deh, nih ya kelenjar tiroid. Kiri saat istirahat ya, ini normalnya. Nah, menelan dia akan menaik kelenjar tiroid. Jadi di sininya, di bawahnya. Ya. Kalau kalian lihat mana ya tadi? Nah ini nih, pada halaman 17 nih, halaman 12 dari 15 yang tiroid. Nah ini waktu telan dia akan naik di cricoidnya itu, ini dia akan naik. Ya. Nah cuma yang menjadi masalah adalah kalau ini kelihatan ya struma ya membesar ya. Nah saya mengalami struma, saya penderita struma juga ya, tapi sudah diangkat. Nah, itu tidak kelihatan membesar, tapi membesarnya ke belakang deh. Nah, ternyata itu lebih berbahaya daripada di depan. Kenapa? Karena kalau di depan tidak ada yang ditekannya, kalau di belakang saluran nafas. Dan memang pada saat saya di foto ronsen itu trachea saya tertekan oleh si strumanya, ya. Makanya dilakukan tindakan operasi pada saat itu. Oke, jadi hati-hati ya. Bukan berarti kalau tidak ada pembengkakan di luar, bukan berarti oh nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau kalian lihat foto nih, yang foto, saya mau tanya, tapi pasti belum sampai nih mau kalian tanya. Jadi gini, kalau di foto ronsen udara itu warnanya hitam. Kalau ada yang makin padat dia makin putih, tulang itu putih. Tapi kalau tidak terlalu padat mungkin agak putihnya agak buram, kayak awan. Ya. Artinya pada saat kalian baca foto ronsen, kalian akan dengan mengetahui prinsip seperti itu kalian akan lihat. Contoh misalnya kita kepala dan leher di foto, macam kasus saya tadi, saya dipegang nggak apa-apa, nggak ada kelihatan membesar. Begitu di foto,
itu ada bayangan putih yang menekan si trakea. Artinya apa? Strumanya membesar ke belakang. Ya kan? Si tiroidnya itu membesar, fotoronsennya itu akan putih abu-abu. Tapi bukan putih seperti tulang ya, kalau tulang kan lebih padat ya. Nah, kalau struma itu dia akan kelihatan. Dan ukurannya juga akan kelihatan. Jadi kita udah belajar nih, dari kepala dan leher, udah kita belajar ilmu radiologi, kemana-mana sudah. Tapi intinya kita tetap kepala dan leher. Makanya di kedokteran itu belajarnya adalah komprehensif. Semua bidang, saya nggak bisa mengajarkan cuma belajar kepala leher aja. Tapi saya harus menghubungkan dengan yang lain-lain. Tapi tetap di basisnya adalah kepala dan leher. Paham? Ya. Nah, sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Nanti yang punya base coba jangan marah deh. Apa itu? Tumbler dok. Tumbler. Oh, jangan dibanting deh, beli baru lah. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Saya gimana ya? Yang kalian dengar dokter saya gimana? Ya? Ini nggak pernah tanya kan ke teman-temannya seperti apa kalau saya? Nanti tanya. Tanya sama kakak kelasnya. Biar kalau saya kasih tahu nanti nggak seru. Ya. Tapi yang jelas nanti adik-adik baca ya CV-nya ya, di listnya ya. Karena kembali lagi saya hanya ya yang saya sampaikan hanya kulit-kulitnya saja. Nanti intinya adalah list tadi. Ya mungkin saya akan berbicara tentang kasus, tapi ya kalian harus cerita apa yang akan diperiksa pada pasien ini. Makanya di base itu ada kasusnya sakit kepala, apa sih yang perlu kalian periksa? Ada di base. Ya, di bab kepala dan leher. Ada kan di situ? Ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya, jadi gini. Saya nggak ingin kalian hanya tahu memeriksa, tapi tidak tahu tujuan memeriksa. Ngerti kan? Oh ya saya tahu memeriksa, tapi tujuannya nggak tahu. Artinya begini. Contoh misalnya ujian OSCE, ya. Ujian OSCE, saya sedikit perhatikan deh. Ujian OSCE itu adalah kasus. Dan kakak kelas kalian kasusnya adalah kakinya kepelintir. Sudah?